Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Sabir. Baiklah, kita mulai. Nah, kita melihat apa sih optimisasi. Kira-kira Anda sudah terbayangkan nggak optimisasi itu apa? Kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak mendengar kata optimisasi gitu misalnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kadang-kadang ya mungkin kita tidak ya mungkin tidak terbiasa juga ya, kadang-kadang kita nggak cuma bilang bahwa ya tidak harus maksimum kalau bekerja teh gitu kan, misalkan kalau kata orang Sunda ya kalau kita teh bikin kesalahan itu seminimum mungkin, nah kayak gitulah ya contohnya gitu ya, seperti itu salah satunya gitu. Nah ya itu termasuk ke optimisasi gitu ya, bagian dari istilah-istilah yang ada di optimisasi, meminimumkan, memaksimumkan. Boleh saja memaksimumkan apa namanya tadi kerja, itu kan memaksimumkan jam kerja, itu udah optimisasi banget. Kemudian meminimumkan kesalahan kita gitu ya, itu juga sama optimisasi. Walaupun mungkin kalau kesalahan itu kan kualitatif gitu ya, mungkin metodenya juga metode yang kualitatif. Sementara kita hanya akan belajar yang kuantitatif ini di sini itu ya. Belajar optimisasinya yang kualitatif. Nah, baliklah. Apa itu optimisasi? Sekarang kita akan melihat optimisasi problem itu apa sih? Jadi, optimisasi problem itu adalah maximizing atau minimizing atau memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi ya terhadap suatu himpunan yang merepresentasikan himpunan tersebut serangkaian apa namanya situasi tertentu. Jadi si optimisasi problem itu atau problem optimisasi itu adalah dia itu meminimumkan atau memaksimumkan suatu fungsi terhadap sekumpulan suatu kumpulan atau suatu himpunan gitu ya, himpunan pembatas gitu ya. Yang sering kali si set itu merepresentasikan jadi range of choices yang apa ya, jadi keadaan merepresentasikan keadaan tertentu. Ya, fungsi-fungsinya itu mengizinkan comparison dari different choice untuk menentukan mana yang terbaik. Jadi dia si fungsinya itu si fungsi dari set-set tersebut ya itu memberikan perbedaan bukan pilihan, perbedaan batasan ya untuk menentukan mana yang terbaik ya. Itu adalah kita kalau bicara mengenai problem optimisasi. Jadi problem optimisasi itu adalah memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi terhadap sekumpulan setnya ya, sekumpulan pembatas ya. Pembatas di sini merupakan certain situation. Jadi kondisi-kondisi tertentu. Jadi terhadap sekumpulan kondisi-kondisi tertentu itu adalah optimisasi problem. Kemudian, nah ini penerapannya yang biasa kita temui gitu ya, bagaimana meminimumkan cost, memaksimumkan profit, kemudian ada best approximation, bagaimana pendekatan yang terbaik, kemudian desain optimal, gimana yang optimal desainnya yang bagus. Misalkan kalau Anda mendesain ruang gudang atau ruang kerja gitu ya, gimana caranya agar ruangan tersebut itu optimal gitu ya, ininya layoutnya gitu. Atau kamar tidur Anda di layout gitu biar nggak balatak, kan Anda itu ada meja belajar, ada tempat tidur, ada lemari, ada mungkin apa ya, meja pinggir apa namanya, saya lupa bahasa itunya. Bukan nakas apa ya, yang pinggir itulah, pokoknya di pinggir tempat tidur ada juga mungkin meja rias untuk perempuan. Gimana sih layoutnya agar tidak acak-acakan gitu ya.
kemudian optimal management atau kontrol gitu ya. Nah, ini juga misalkan bagaimana mengoptimalkan manajerial gitu ya, pegawai kayak gitu-gitu ya. Kemudian sistem dan banyak lagi ya, itu aplikasi-aplikasinya. Nah, goals-nya apa? Jadi goals-nya apa? Jadi hasil yang diinginkannya apa? Yang pertama, memahami teori dan praktek aspek dari modeling isu. Jadi kenapa Anda belajar optimisasi problem ini? Yang pertama untuk memahami aspek dari praktek dan teori dari modeling isu. Jadi ada isu modeling. Jadi misalkan gini, Anda punya problem nih. Nah, Anda itu kan misalkan ingin membuat produk gitu ya, mendesain produk baru gitu. Produk itu nggak selalu harus barang ya gitu ya. Kalau di industri mungkin barang, tapi kalau di keuangan misalkan kalau kita mungkin kalau BCA tahapan gitu ya, tahapan BCA gitu. Kalau di BCA, mungkin kalau di BNI apa juga gitu namanya, atau di Mandiri apa gitu. Nah, kita membuat modelnya. Nah, ini ada modeling isu berarti. Jadi di situ di pemahaman praktek dan aspek teori dan praktek itu ada yang namanya modeling isu. Gimana isu-isu modelnya? Modelnya itu kan bisa beda-beda. Ada yang modelnya itu deterministik, stokastik, ada juga yang robust nantinya. Jadi tergantung dari real sistemnya. Dikatakan deterministik itu seperti apa, dikatakan stokastik seperti apa, dikatakan robust juga seperti apa, dikatakan uncertainty juga seperti apa. Itu ada apa namanya? Ada aturan-aturannya ya. Kemudian bisa aja dia modelnya model linier, model non-linier dan sebagainya. Ya, itu untuk modeling isu. Nah, jadi katanya di modeling isu itu untuk apa gitu ya? Dia dibuat optimisasi problemnya tuh untuk apa? Nah, apa ke advantages dan disadvantages-nya ke apa Mas? Keuntungan dan kerugiannya. Kemudian bagaimana ini what aids to formulation are available. Jadi dia ini harus melihat dulu sistemnya ya. Yang ini apa yang aja yang tersedia sehingga kita bisa membuat formulasinya. Kemudian dia bisa dikategorikan apa bergunanya tuh bagus atau tidak bagus nantinya itu gitu ya. Setelah dibuat modelnya itu apakah permasalahan tersebut bisa bermanfaat atau tidaknya gitu ya. Yang ini adalah mengenai modeling isu. Kemudian ada yang kaitannya dengan solusi analisis of solution. Nah, bagaimana solusinya itu? Jadi tidak hanya oh ini ada solusinya ya, kita harus melihat solusinya seperti apa gitu ya. Solusinya artinya apa gitu. Harus diketahui misalkan solusinya itu oh iya dia itu layak atau tidak layak, bisa aja kan solusi itu tidak layak gitu ya. Ada solusinya namun tidak layak gitu. Atau misalkan solusinya itu tidak tidak global optimal, misalkan kalau kata kalkulus seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian Anda pasti mengenal gitu ya waktu di aljabar linier apakah solusinya ada gitu, apakah unik. Nah, itu mengenai kalau kita bicara mengenai isu analisis solution. Jadi bicara mengenai isu di solusi analisis. Gimana nih? Apakah solusinya itu visible, tidak visible gitu ya? Kemudian apakah solusinya ada, unik atau tidak, kan bisa aja tidak unik gitu ya. Kemudian apakah solusinya itu bisa dikarakterisikan seperti apa, misalkan tadi solusinya itu solusi deterministik dan sebagainya gitu ya.
Nah, bagaimana kalau solusinya under perturbation, jadi dirubah-rubah gitu ya, solusinya dirubah-rubah gitu, misalkan bagaimana hasilnya. Jadi itu yang kaitannya dengan analisis solution. Nah, ini juga bagaimana kaitannya dengan numerical method. Nah, Anda sudah belajar metode numerik. Nah, kalau dengan numerik itu bagaimana Anda bisa menentukan perhitungan itu berapa iterasi gitu ya. Bisa ditentukan dengan berapa iterasi permasalahan tersebut ya, seperti itu. Kemudian bisa apa namanya? Problemnya itu hasilnya itu appropriate, sesuai tidak gitu ya. Kemudian bisa nggak di solusinya kita compare dengan teknik yang lain gitu, bahwa misalkan ada teknik A dengan teknik B, coba kita compare hasilnya yang baik yang mana. Nah, ini untuk numerical method ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana optimisasi kita lihat dari sisi matematikanya gitu ya. Nah, katanya yang pertama bagaimana mendeskripsikan matematika gitu ya. Ini kemudian ada equation-nya, ada linear, non-linear, jadi sifatnya seperti itu ya. Jadi kalau yang ini kita melihat bahwa apa ya, feature tampilannya itu seperti apa sih gitu ya, secara matematik optimisasi itu mungkin kita melihat bahwa bagaimana nih sistemnya, misalkan oh dia mah agak ke keuangan gitu ya, yang ini lebih fisik gitu, yang ini lebih ke industri. Nah seperti itu gitu ya kalau untuk deskriptifnya itu gitu ya, bagaimana dia itu tergambarkannya itu seperti apa. Kemudian ini equation-nya. Bagaimana equation-nya? Oh, ternyata dia bentuknya pertak samaan, misalkan seperti itu. Ada pertak samaan juga lebih kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan, gitu ya, seperti itu. Kemudian biasanya kalau sudah dalam bentuk sama dengan itu kalau yang ada konsennya, kemudian dia akan di apa ya namanya, di dipecah lagi menjadi inequalities. Jadi jarang kalau yang sama dengan itu dia akan ada perubahan dulu menjadi inequalities, baik lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kemudian ada juga linear dan non-linear. Seperti yang tadi saya ucapkan, kalau yang linear ya yang linear lah gitu ya, yang bentuknya Y sama dengan AX plus B gitu. Kemudian non-linear ya pangkat 2 dan sebagainya lah gitu, dan fungsi-fungsi yang lain. Kemudian ada convex dan non-convex. Nah, Anda nanti harus bisa melihat bahwa oh persamaan ini masuknya merupakan himpunan convex gitu ya. Si constraint-nya, yang ini non-convex gitu. Nanti ada, tapi ini kalau convex non convex itu mungkin nanti lebih ke kalau sudah advance gitu ya. Kalau masih pengantar kita hanya bisa membedakan equation-nya kayak apa, linear non linearnya kayak gimana, gambarannya dia itu modelnya seperti apa, misalkan untuk ke fisika, untuk ke keuangan, untuk ke industri, untuk transportasi, untuk logistik dan sebagainya, gitu aja. Nah, kemudian itu adalah yang tadi saya sebutkan sebagai tujuan dari optimisasi. Kemudian, nah, kalau bicara optimisasi, kita bicara soal decision making gitu ya. Semua orang dalam segala hal kita itu harus membuat keputusan. Bahkan misalkan tadi pagi-pagi Anda ikut kuliah pertama jangan ya gitu. Nah, itu adalah pembuatan keputusan gitu ya. Bagaimana nih? Jadi semua. Nah, ini kenapa penting gitu ya optimisasi ini? Karena optimisasi ini punya peran yang besar dalam seseorang membuat keputusan gitu ya. Kenapa?
sebetulnya keputusan itu kan bisa saja kalau kita buat berdasarkan pengalaman, tapi kan berarti lama gitu untuk menjadi expertnya itu. Nah, tapi untuk lebih mudahnya lagi, maka kita menggunakan optimisasi. Kenapa? Ini adalah dari hasil optimisasi tersebut, gitu ya, solusinya kita bisa membuat keputusan. Apakah keputusan yang rencana atau strategi itu sudah optimal atau belum? Apakah kita perlu terapkan atau tidak, gitu ya? Nah, ini tidak hanya dalam perusahaan, tetapi kadang dalam kehidupan sehari-hari juga kita perlu. Misalkan, kalau Anda sudah jadi, ini nih kalau kos ya, Anda sih mungkin hari ini belum kos ya karena belum ke Jatinangor gitu. Nah, misalkan kalau Anda dikasih nih sebulan misalkan berapa gitu ya, A gitu ya sama orang tua nih, ini untuk makan, untuk bayar kos, untuk dan lain-lain lah gitu, keperluan lain-lain. Nah, itu Anda harus membuat keputusan uang itu berapa untuk makan, berapa untuk bayar kos, berapa untuk beli buku, berapa untuk untuk entertainer gitu ya, misalkan entertain untuk hiburan kan, misalkan tidak ya nonton lah apalah gitu ya, misalkan seperti itu. Nah itu perlu membuat keputusan kita mengalokasikan sumber daya yang kita punya itu. Jadi tidak hanya sebagai digunakan oleh profesional aja, misalkan seperti saintis, engineer, dan manajer aja, tidak gitu. Kita pun secara pribadi di rumah ini kita perlu membuat suatu keputusan. Ya boleh-boleh saja, tidak ada salahnya kita belajar menerapkan ke urusan pribadi kita dulu gitu ya, sebelum ke yang besar. Kalau scientist, engineers, managers gitu ya kan, kalau ini udah ke pekerjaan besar gitu ya. Kalau kita ya yang kita aja misalkan punya uang sekian, ini mengalokasikan uang itu gimana nih supaya optimal gitu ya. Kan sumber daya mas selalu terbatas. Keinginan itu kan selalu besar ya, pengen ini, pengen itu gitu ya. Tapi misalkan dari orang tua ya terbatas dikasihnya gitu. Ya berarti kan kita harus mengaturnya. Nah, itulah. Nah, dan optimisasi itu adalah bukti ya, kalau bukan insting, bukan insting namanya. Kalau pengalaman itu kan tidak bisa dihitung ya, bahwa dia sudah optimum atau tidaknya karena kualitatif gitu ya, atau insting itu. Tapi kalau ini dibuktikan dengan perhitungan, jadi kuantitatif, ada buktinya bahwa dia memang optimal gitu. Kalau optimal berarti layak untuk dipertimbangkan untuk diaplikasikan. Nah, ya si scientist, si engineer, dan manajer ini mereka perlu membuat keputusan. Nah, keputusan ini harus rasional dan harus optimal. Maka dibantulah dengan teknik-teknik optimisasi ini gitu ya, atau ya seperti itu, dibantu dengan teknik-teknik optimisasi. Tapi dilihat dulu problemnya seperti apa, jangan sampai salah pengambilan teknik gitu ya. Oke, nah ini di mana saja optimisasi itu digunakannya ya, diantaranya ini untuk pekerjaan profesional ya. Tapi kalau untuk pribadi juga bisa gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana rangkaiannya atau tahap-tahapnya dalam pembuat keputusan ya? Stepnya itu dengan optimisasi ya ini gitu ya. Kalau kita sudah menerapkan pakai optimisasi, bagaimana kalau rangkaiannya dalam membuat keputusan? Yang pertama, ini harus memformulasikan modelnya. Jadi misalkan kita lihat model real systemnya itu seperti apa, ya kita lihat memformulasikan, kemudian kita buat modelnya, kemudian ada model matematikanya ya di sini. Ini baru memformulasikan tuh seperti ini. Misalkan
perusahaan tersebut membutuhkan 10 engineer yang terdiri dari sekian engineer listrik, sekian engineer mesin, sekian engineer lingkungan, misalkan seperti itu, masih dalam bentuk. Kemudian dibentuk dalam model matematik. Kemudian setelah itu lalu dioptimasi. Nah, dioptimasi ini kita belum tentu sudah betul belum modelnya ya. Bisa nggak dioptimasi? Misalkan karena kita melihat layak atau enggaknya solusinya. Mungkin aja tidak layak. Kalau tidak layak kita harus lihat lagi modelnya udah benar atau belum. Karena kadang membuat model salah juga hasilnya menjadi solusinya mungkin jadi tidak layak. Tidak layak itu jadi solusinya tidak ada gitu ya. Di luar range, di luar range gitu si solusinya. Kalau sudah benar dia layak, kemudian bagaimana solusinya? Perolehlah solusinya. Nah, setelah peroleh solusi baru diimplementasikan. Nah, implementasi juga ini harus dilihat lagi. Kemungkinan saja hasil implementasinya tidak sesuai, berarti dia harus kembali lagi ke merubah pemodelannya. Atau juga bisa saja dia tidak cocok dioptimisasi, mungkin metodenya yang salah gitu, harus ganti metodenya, tidak cocok dengan metodenya. Karena metode itu kan punya karakter sendiri-sendiri ya. Metode itu punya karakter sendiri-sendiri. Bisa saja dia salah menggunakan metode gitu. Jadi misalkan itu hanya untuk yang misalkan kurang tepat atau apalah gitu ya, bisa salah, bisa kurang tepat. Itu untuk yang kasusnya sederhana, untuk kasusnya susah tapi menggunakan yang kasusnya sederhana itu juga tidak pas gitu, tidak bisa diimplementasikan akhirnya. Nah, ini adalah proses klasik dari pembuatan keputusan. Jadi Anda harus tahu ini langkah-langkahnya. Pertama memformulasikan, kemudian memodelkan, kemudian mengoptimize ya. Kemudian Anda juga harus kembali lagi kalau misalkan ternyata belum benar modelnya gitu ya. Ini kemudian balik lagi kalau sudah benar baru ada solusinya. Solusi, kalau sudah ada solusi baru kita implementasikan, tapi diimplementasi juga belum tentu betul, mungkin salah metode, balik lagi ke sini, pas diimplementasikan ternyata modelnya yang kita muat ini tidak sesuai dengan sistem real, jadi balik lagi ke sini. Ya. Jadi ini adalah langkah-langkah dari proses klasik dari pembuatan keputusan dengan optimisasi. Ini sudah tadi saya sebutkan, memformulasikan masalah itu seperti apa, kemudian modelnya seperti apa, mengoptimize itu seperti apa ya. Nah, sekarang kita lihat apa goalnya dari menyelesaikan permasalahan optimisasi. Yang pertama adalah untuk menentukan solusi global optimal. Itu adalah tujuan utamanya. Ya, jadi harus yang kita inginkan, yang idealnya adalah global optimal solution gitu. Jadi itu yang tujuan paling tingginya, menentukan solusi global optimal. Namun tidak semua bisa demikian. Ya. Nah, ini kaitannya sama kalkulus. Nah, Anda kan dulu belajar tuh lokal optimal, global optimal, ya kan? Di kalkulus. Halo. Sepertinya lupa-lupa ingat, Bu. Kayaknya enggak sih, Bu. Masa? Ada yang titik stasioner kayak gitu-gitu? Oh, ada Bu, ada Bu. Iya, di situ kan belajar. Kalau Anda baca teoremanya atau definisinya itu bicara soal global optimal, soal kan ada tuh yang mana global optimalnya itu ada di kalkulus, pasti belajar itu. Gitu ya, itu di sana. Nah, kadang kan ada lembah, ada gunung, misalkan kalau saya tidak tahu ya, kalau di Bandung misalkan ada gunung macam-macam kan, tapi Jawa Barat paling tinggi kan Gunung Ciremai. Nah, itu yang global optimal gitu. Yang paling tingginya itu. Nah, namun nanti ada yang boleh saja tidak global optimal gitu, tapi dengan hasilnya tuh memang sudah baik, ada teorinya nanti, ada tekniknya juga nanti. Untuk yang bagaimana global optimal itu biasanya digunakan untuk yang
simple problem gitu ya. Sedikit variabel keputusannya. Jadi si X-nya tuh sedikit, X1, X2, X3, X4 masih bisa lah global optimal. Tapi ketika si X1, X2 dan sampai Xn-nya itu namanya variabel keputusan. Variabel keputusannya sudah banyak ratus lah gitu ya. Nah, itu sudah tidak bisa lagi kita berharap akan global optimal solusinya. Jadi boleh pakai lokal optimal. Nah, ini adalah aplikasinya dari kalkulus gitu ya. Kalau Anda dulu mana global optimalnya, kemudian ada saddle-nya yang kayak gitu-gitulah ya, itu yang waktu kalkulus belajar. Nah, itu tujuan dari menyelesaikan permasalahan optimisasi. Nah, banyak dari jenis-jenis model optimisasi ini yang digunakan di dalam dunia nyata gitu ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan membuat keputusan banyak. Nah, tapi katanya yang paling sukses itu adalah mathematical programming dan constraint programming. Itu sebabnya sama saya nanti dibagi dua yang yang si constraint-nya itu lebih useful lah, lebih masuk akal mungkin ya. Tidak ada tuh yang tanpa constraint apa gitu, cuma menghirup udara aja gitu ya. Mungkin bahkan kalau di film menghirup udara aja harus bayar misalkan kayak gitu ya. Nah, itu ada constraint-nya. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita akan melihat kalau optimisasi dilihat dari jenis modelnya. Ini yang 1, 2. Sampai tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau ada yang ditanyakan silahkan aja ini bilang. Nah, ini kita lihat bagaimana kalau optimisasi kita lihat dari sisi modelnya gitu ya. Bisa jadi si optimisasi itu bisa diklasifikasikan berdasarkan tipe jenis problemnya gitu ya. Kemudian bisa juga berdasarkan metode atau algoritmanya, bisa berdasarkan klasik atau modern, bahkan tipe objektif functionnya. Jadi fungsi tujuannya juga bahkan bisa dibedakan. Jadi si optimisasi model optimisasi itu ya bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Jadi tidak hanya misalkan modelnya itu hanya Anda hanya kan ada orang yang fanatik gitu ya karena dia orang misalkan orang stokastik atau orang apalah gitu ya. So bilang, oh pokoknya hanya optimisasi itu hanya dilihat dari deterministik, stokastik, uncertainty ataupun robust gitu ya. Udah seperti itu. Tidak, bisa juga melihat optimisasi problem itu atau modelnya itu dari metode atau algoritma penyelesaiannya. Kemudian dia bisa diklasifikasikan juga dia termasuk optimisasi klasik atau modern. Kemudian bisa dilihat juga fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya gimana? Single atau multi objektif gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau optimisasi dilihat dari klasik atau modernnya. Ini adalah classic optimization model. Jadi model optimisasi klasik. Kita lihat dari yang klasik aja dulu karena masih pengantar ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa optimisasi model ini bisa kalau kita kategorikan sebagai klasik optimization model, ada yang namanya disebut mathematical programming model, kemudian ada combinatorial optimization, ada constraint satisfaction model, ada juga non-analytic model. Kemudian, si mathematical programming model ini dibagi lagi menjadi ada yang continuous, ada yang integer, ada yang mix gitu ya. Mix itu dia itu ada sebagian integer, sebagian bukan gitu ya. Kemudian di sini yang 3 ini bisa diklasifikasikan sebagai yang linear atau non-linear. Jadi misalkan si constraint-nya atau
Salah satu constraint-nya atau fungsi objektifnya bentuknya itu linear atau non-linear. Yang linear ini juga dibagi lagi menjadi linear programming dan linear integer programming. Kemudian yang non-linear ini ada non-linear continuous, ada yang convex quadratic, ada yang non-linear convex. Ini classical optimization model. Kalau Anda suka ngelihat di seminar-seminar, oh katanya kombinatorial gitu ya, suka ngelihat bidangnya kombinatorial, mathematical programming, biasanya yang populer dua ini sih. Kalau non-analytic model ini bisa nantinya kayak ke analytical hierarchy process gitu ya. Kalau constraint satisfaction ini yang cuma constraint aja gitu ya. Nah itu itunya. Kemudian, nah ini classical optimization model, kemudian ini complexity theory, ini ada dari ini, dan ini dari teorinya ya, yang ini. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita lihat dari teorinya. Yang pertama, complexity dari algoritmanya. Misalkan algoritmanya itu punya dua resources untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ada time dan space. Ini kayaknya kalau orang yang statistik itu kayak Bu Budi itu namanya lupa. Spasial kalau nggak salah ya, spasial gitulah yang kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga ini yang didefinisikan dalam bentuk worst case analysis. Ini ada kemarin sempat ada orang yang membuat worst case analysis ini datang ke Indonesia. Nah ini untuk complexity algorithm ya, jenis-jenisnya seperti apa aja. Ini Anda bisa baca. Complexity algorithm, ada juga complexity problem. Nah ini kalau yang complexity, ini untuk yang teori ya, complexity teori. Complexity teori itu dibagi oleh complexity algorithm, kemudian complexity problem. Problemnya seperti apa gitu yang kita ngelihat. Misalkan ada polynomial time gitu ya, bentuknya itu. Kemudian agak problemnya itu intractable, jadi tidak bisa di track dirunut gitu ya. Kemudian ini juga si complexity theory dari problem ini berkaitan dengan permasalahan keputusan di mana jawabannya itu hanya yes atau no aja gitu ya. Ini untuk yang complexity problem kalau dilihat dari problem. Nah ini Anda bisa melihat bagaimana, bukan grafnya ya, apanya ini grafnya dari complexity classes of the decision problem gitu ya. Jadi Anda bisa melihat kelas-kelas complexity dari problem keputusan. Jadi ini ada NP class yang besar, ini ada P class, dan ini NP complete problem gitu ya. Nah, mana yang paling susah? Yang paling susah ini NP complete problem gitu ya. P class masih gampang, NP complete problem, dan ini NP class. Ini NP classnya itu jadi si P class dengan NP complete problem itu ada di NP class gitu ya. NP class lebih general, kemudian P class dan ini NP complete itu lebih susah. Nah, P class ini bisa diselesaikan dengan deterministik teori algoritma gitu ya. Jadi lebih mudah untuk diselesaikannya gitu ya. Jadi tidak terlalu rumit kalau P class itu. Nah, P class itu P-nya di sini polinomial gitu ya. Kalaupun kita menemukan problem polinom gitu kan, belum tentu itu problem yang susah gitu ya. Masih bisa diselesaikan dengan deterministik algoritma.
Oke. Ya, kemudian contohnya kalau Anda belajar manajemen proyek gitu ya, atau transportasi atau network analysis. Nah, P class ini itu misalkan contohnya ada minimum spanning tree, shortest path problem, maximum flow network. Jadi lebih ke mana sih jalan terpendek, seperti itulah kayak gitu ya. Network aja kalau Anda orang komputer gitu ya, yang di dalamnya komputer itu dalam laptop kita, dalam desktop kita, dalam handphone kita itu ada yang namanya network di situ. Jadi kita bisa kalau bekerjanya itu berdasarkan, ada yang bisa berdasarkan maximum flow network, itu tergantung dari orang yang membuat kodenya. Nah, kemudian ini akan masuk berikutnya ke complexity class NP. Ya, di sini kita akan melihat si problemnya tersebut, ya, itu merupakan problem yang cukup kompleks gitu ya, dan hanya bisa diselesaikan dengan non-deterministic algorithm gitu ya. Nah, banyak metode-metodenya yang bisa digunakan gitu ya. Kalau yang deterministik itu yang kayak gimana Bu gitu ya. Nanti kita lihat yang deterministik itu yang bagaimana, yang non deterministik yang seperti apa. Ini juga ada gitu ya, ada bisa saja menggunakan primitif ya. Jadi dia itu hanya jawabannya samalah dengan tadi. Kalau misalkan gagal gitu ya, algoritmanya itu tidak akan merespon, tapi kalau misalkan dia ada solusinya, dia baru akan ada jawaban yes or no-nya lah, seperti itu gitu ya. Nah, ini NP-hard ini banyak sekali diminati atau sangat populer ya di lingkungan akademik. Biasalah, kalau orang akademik kan suka nyari yang lebih susah-susahnya, walaupun meskipun di realnya mah yang gampang-gampang aja, cuma kayak yang linear-linear gitu ya. Tapi ya biasalah, kalau di akademik mah sukanya yang susah-susah gitu ya. Nah, contohnya sequencing dan scheduling problem. Kalau Anda mungkin pernah ya sedikit ke inilah, ada orang teknik industri itu akan selalu belajar ini gitu ya, terutama yang manufaktur. Kenapa? Jadi misalkan Anda bagaimana menschedulekan atau menjadwalkan mesin-mesin di shop floor gitu ya, pabrik shop floor itu. Kemudian bagaimana Anda menjadwalkan armada pesawat, armada laut, bus dan sebagainya lah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada assignment dan location problem. Itu juga bisa assignment dan location. Jadi penugasan assignment problem itu, terus ada permasalahan lokasi. Misalkan kalau Anda nanti jadi direktur perencanaan gitu ya di suatu perusahaan, misalkan Anda membuat kajian di mana nih gitu ya, kira-kira harus mengalokasikan cabang baru gitu ya, kantor cabang baru. Nah, itu location allocation ya. Nah, kemudian ini biasanya di statistik banyak yang menggunakan ini data clustering gitu ya, partitioning. Nah, ini masuk NP-hard. Kemudian ada routing, covering problem sebagai vehicle routing, ini untuk masalah transportasi. Misalkan Anda itu harus mendistribusikan, misalkan sekarang nih Anda punya perusahaan masker medis gitu ya. Anda gimana nih cara mendistribusikannya? Nah, itu pakai routing problem. Kemudian ada juga knapsack dan packing cutting problem. Banyak ini contoh-contohnya ya yang masuk dalam NP-hard.
Kemudian model lain untuk optimisasi. Nah, ini model lainnya. Misalkan ada yang bentuknya dynamic gitu ya, dinamis. Nah, ada nama model optimisasinya pemrograman dinamis. Kenapa yang dinamis ini? Dinamis ini tergantung waktu gitu ya. Waktunya kapan dengan waktunya hari ini tuh berbeda. Kemudian tadi saya bilang ada yang robust. Nah, bisa aja bentuknya juga robust gitu ya. Modelnya robust, solusinya juga robust bisa. Kemudian ada yang bentuknya metaheuristik gitu ya. Ada juga yang seperti itu ya. Bentuknya itu metaheuristik itu lebih ke model metode ya, metode solusinya itu metaheuristik. Jadi yang metaheuristik ini global optimalnya tidak dijamin, tapi solusinya adalah solusi yang terbaik gitu ya. Jadi dia hanya lokal optimal saja. Kemudian ini ada optimization under uncertainty. Nah, uncertainty kita kalau misalkan banyak hal ya sekarang ini menjadi uncertainty, itu problem itu yang terjadi. Sekarang dengan adanya pandemik COVID-19 banyak hal menjadi tidak jelas gitu ya. Bisnis itu menjadi tidak jelas gitu. Nah, ini dikategorikan menjadi optimization under uncertainty. Tapi yang paling gampang adalah misalkan saya tidak tahu ya, dulu di Bandung itu selalu ada yang jualan koran tiap pagi di jalan gitu. Di perempatan gitu ya, jualan koran. Nah, dia itu jualannya itu nggak jelas tiap harinya dapat berapa gitu. Nah, itu adalah problemnya adalah problem uncertainty. Ya, banyak lah sekarang itu banyak yang sedang uncertainty. Restoran-restoran juga sekarang uncertainty gitu ya. Karena setiap harinya berbeda. Ini ada persamaan-persamaannya, tapi Anda tidak ya boleh dibaca, boleh untuk pengetahuan, boleh dilewat lah gitu ya. Ini hanya sebagai apa ya, gambaran saja, contoh saja gitu ya. Bagaimana yang uncertainty itu. Nah, ini F noise-nya jadi yang membuatnya tidak tentu ini merupakan integral dari minus tahingga sampai tahingga dari fungsi fx ditambah z kali pz dz, di mana pz merupakan probability distribution dari additive noise z. Jadi dari noise z ya. Additive noise z sendiri diasumsikan berdistribusi normal dengan zero mean dan delta varian. Ini contohnya uncertainty dalam routing dan scheduling problem. Nah, ini misalkan kalau apa ya, menjadwalkan seseorang dalam situasi sekarang ini gitu ya, kadang-kadang ya tidak jelas kapan bekerja, kapan atau kapan si kendaraan apa namanya harus misalkan gini, ambulans mengangkut orang yang kena COVID gitu ya, itu menjadi routingnya menjadi uncertainty karena nggak tahu ambulan ini rutenya kemana aja, bisa but-bet kemana aja gitu ya, untuk menjemput yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit yang menangani COVID-19 seperti itu ya. Ini juga kaitannya dengan penugasan ambulannya dan penugasan orang-orangnya juga menjadi uncertainty. Nah, juga ada dynamic optimization seperti yang tadi saya bilang, bahwa dynamic optimization ini terkait dengan waktu gitu ya. Jadi ada pertimbangan waktunya itu dipertimbangkan. Ini adalah apa namanya, contohnya bentuknya ya, F dynamic X sama dengan FTX. Jadi biasanya FTX aja ya, tapi T-nya di sini adalah waktu dinamis. Karena misalkan jam 10, jam 12 itu beda-beda. Ini terjadi kalau misalkan Anda lihat kereta gitu ya. Kereta jam sibuk dan bukan jam sibuk itu akan berbeda ya.
Contohnya nih ada traveling salesman dan vehicle routing. Jadi vehicle routing itu bisa dynamic routing juga ya, bisa tergantung waktu juga. Karena misalkan gini, kendaraan pengantar pengantar air misalkan aqua gitu ya, dia akan memiliki waktu routing yang berbeda di jam sibuk dengan bukan jam sibuk. Rute yang berbeda juga di jam sibuk dan bukan di jam sibuk. Ya, itu yang dynamic routing. Nah, sekarang ada multi-periodic optimization in multi-periodic problem. Jadi periodenya itu, jadi dia tergantung periodenya gitu ya. Periodenya itu dalam misalkan berapa periode pengambilan keputusannya itu ya, misalkan dalam periode itu bisa dalam minggu, bisa dalam bulan, bisa dalam tahun gitu ya. Misalkan dalam satu tahun itu adalah 52 minggu gitu, 52 minggu. Nah, dia misalkan multi period bikinnya misalkan 2 atau 3 tahun tuh planning horizon-nya itu ya. Jadi itu yang dikatakan multi periodic problem. Misalkan gini, kalau Anda mau ngambil cicilan gitu ya, cicilan katakanlah mobil 5 tahun itu multi periodik namanya gitu ya. Nah, ada juga tadi bagaimana kalau yang dikaitkan dengan robust optimization. Nah, ini kalau misalkan si sistemnya itu atau environmentalnya itu, variabelnya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, ini dikategorikan sebagai robust optimization. Hampir mirip-mirip dengan uncertainty sebetulnya. Ya, gitu. Nah, tapi ada istilah robust. Kenapa dikatakan robust gitu ya? Mungkin lebih ke, kalau uncertainty lebih ke lingkungannya, tapi kalau si robust lebih ke bukan sistemnya, lebih ke keadaannya gitu, yang keadaan keadaan si objek tertentu gitu yang lebih berubah-berubahnya itu gitu ya. Nah, kemudian banyak ya kalau robust itu, tapi kita tidak serta-merta semuanya dirobaskan, ada yang tidak bisa juga. Kita lihat sistem realnya seperti apa. Jangan sampai hanya karena kita ingin gaya semua hal dirobaskan, kemudian Anda salah mengambil contohnya. Itu terjadi, ada di matematika, modelnya robust tetapi memberikan contohnya sebetulnya bukan contoh robust. Jadi ya sebetulnya jadi salah solusinya gitu ya. Yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian kita lihat bahwa tadi dengan modelnya, sekarang kita metodenya. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari metodenya? Metodenya itu, optimisasi itu bisa diselesaikan dengan exact method atau approximate method. Ya, kemudian exact method itu akan memperoleh solusi optimal dan optimalitasnya dijamin gitu ya, global optimalnya dijamin. Nah, kemudian untuk NP complete problem ada juga exact algorithm yang merupakan non polynomial time algorithm ya. Kemudian ada approximate. Approximate itu bisa seperti heuristic method gitu ya. Yang approximate itu, yang tadi kalau exact method itu kan dia dijamin ya optimality-nya, jadi dijamin global optimal. Tapi kalau cuma pendekatan itu kita namakan si pendekatan itu heuristic gitu ya namanya. Nah, dia itu mengenerate high quality solution. Jadi mengenerate itu menghasilkan di sini itu menghasilkan solusi yang bagus banget gitu ya, high quality lah. Jadi dijamin lah solusinya itu gitu. Namun
tidak ada jaminan mengenai global optimal. Nah, itu si heuristik ya. Jadi itu bedanya yang si exact method dengan metode aproksimasi. Nah, mari kita lihat. Ini kalau yang tadi classical model, kalau yang ini adalah optimization method klasik. Ini ada exact method, kemudian ada approximate method. Di exact method ini ada branch and X. X ini macam-macam, ada branch and bond, ada branch and cut, ada branch and price, banyak gitu ya. Kemudian ada consent programming, ada dynamic programming, ada A-star, ID A-star. Kemudian si approximate methods, ini ada yang dinamakan heuristic algorithm, ada approximation algorithm. Kalau ini approximate metodenya, tapi ada lagi heuristic algorithm, ada approximation algorithm. Si heuristic algorithm ini dibagi lagi menjadi meta heuristic dan problem specific heuristic. Kemudian si meta heuristic ini akan dibagi menjadi single solution based meta heuristic, ada population based meta heuristic. Kalau Anda pernah membaca AI atau AI atau artificial intelligence dalam membuat robot, itu mereka sudah menggunakan population based meta heuristic gitu ya, membuat robot-robot zaman sekarang ini. Ini adalah pembagian optimisasi secara metoda ya. Ini adalah seperti ini. Anda coba lihat-lihat, nanti kita lihat mana yang dikatakan exact method, approximate method, dan sebagainya. Ini ya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini adalah kita melihat exact method dapat diterapkan ya untuk small instance of difficult problem. Jadi si exact method itu bagusnya hanya untuk problem yang boleh susah gitu ya, tetapi hanya yang kecil, kasus kecil gitu. Makanya saya bilang mungkin si variabel keputusannya hanya 10, 15 gitu ya, tidak terlalu banyak. Nah, ini ya maksimum ukuran untuk exact method. Optimisasi problemnya size of the instance ya. Kalau untuk quadratic assignment ini cuma 30 objeknya. Kalau untuk flow shop 100 job, cuma 100 job 20 mesin. Kalau untuk graph coloring ini 100 node, dan untuk capacitated vehicle routing ini hanya ada 60 klien. Ini baru kita bisa menggunakan exact method. Tapi kalau lebih, ini untuk problem-problem ini ya, untuk quadratic assignment, flow shop, graph coloring, capacitated vehicle routing, ini hanya objeknya cuma segini nih. Size of the instance-nya, contoh ininya, contoh-contoh variabelnya itu hanya bisa sebanyak ini gitu. Nah, ini kalau lebih dari ini sudah tidak efisien lagi menggunakan exact method, maka harus menggunakan metode approximation. Nah, ini metode approximate untuk algoritma approximate gitu ya. Nah, ini di sini di sini kita akan menggunakan di approximate algoritma ini kita menggunakan heuristik. Nah, si heuristik ini hasilnya itu good sebetulnya gitu ya, kemudian dibilang tadi high quality solution gitu kan. Nah, namun yaitu tadi dia tidak dijamin global optimal gitu ya. Ini tadi saya bilang, nah tapi si heuristik ini bagus digunakan untuk kasus besar gitu ya, yang lebih dari tadi variabelnya. Jadi lebih efisien dan efektif gitu ya. Hasilnya itu bagus, tetapi juga efisien dan efektif gitu ya. Kalau memakai exact method, dia akan tidak efisien, mungkin menunggunya lama, bisa aja menghasilkan ini, tapi bisa muter terus dan lama gitu ya.
Nah, heuristik tadi kita bahas juga mengenai meta heuristik. Nah, meta heuristik itu ada yang berdasarkan single single population, ada single solution, ada yang base population, yaitu untuk yang meta heuristik. Meta heuristik banyak lah ya, ada yang berdasarkan population itu ada particle swarm optimization, misalkan yang seperti itu ya. Banyak, ini adalah contoh-contohnya. Ya, banyak digunakan di mana aja, silahkan dibaca gitu ya. Kalau semuanya ini banyak penggunaannya ya. Kalau keuangan itu lebih sekarang lebih banyak menggunakan ke base population gitu ya sekarang itu. Sama artificial intelligence juga. Nah, oke. Jadi itu adalah introduction mengenai optimisasi dulu ya. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi hanya bisa kita melihat dulu saja optimisasi dari sisi modelnya seperti apa, artinya kayak apa, tujuan utamanya apa gitu ya. Contohnya digunakan untuk apa saja, siapa saja yang perlu menggunakan optimisasi itu gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari klasik seperti apa optimisasi itu, model klasik, kemudian kayak seperti apa saja, kemudian kalau dilihat dari teknik klasik, dari tekniknya seperti apa saja, apa-apa saja. Jadi kita bisa melihat bahwa optimisasi itu tidak hanya bisa kita lihat dari sisi modelnya saja, tetapi juga bisa kita lihat dari sisi teknik atau algoritma untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Jadi banyak gitu. Anda bisa melihat contoh-contohnya, konsep-konsepnya seperti tadi global optimal atau yang efisiensi, efektivitas yang seperti itu. Jadi supaya Anda tahu saja bahwa begitulah optimisasi itu gitu ya. Tidak hanya sekedar bahwa maksimumkan ini, maksimumkan itu saja. Tetapi Anda tahu tujuannya seperti apa. Kan yang terpenting adalah itu gitu, bahwa Anda nanti kelak bisa untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari atau di yang paling utama mungkin di kehidupan sehari-hari sih sebenarnya gampang ya, kalau Anda jadi ibu rumah tangga atau bekerja kayak saya, bagaimana mengoptimalkan waktu antara urusan rumah dengan urusan kantor gitu kan. Bagaimana saya supaya tidak berkali-kali belanja dalam sebulan itu, bagaimana nih harusnya belanja apa aja yang sekaligus belanja, misalkan kayak minyak, sanitary yang seperti itulah gitu ya, itu bisa sebulan kayak gitu. Jadi supaya tidak pergi lagi gitu kayak gitu. Nah, itu untuk pribadi, tapi untuk organisasi juga Anda jadi tahu bagaimana caranya. Oh, melihat dulu sistemnya, baca dulu sistem realnya seperti apa, kemudian bagaimana diformulasikan, kemudian dibentuk model matematika, kemudian dioptimisasi, tapi dicek lagi dulu karena kemungkinan tidak layak modelnya. Kemudian kalau sudah layak ada punya solusinya baru diimplementasikan. Itu pun harus dilihat kembali apakah solusi dari mengimplementasikan solusi itu sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kembali lagi ke modelnya. Kalau belum juga bisa mungkin ada kesalahan dalam menggunakan metodenya gitu ya. Itu ya. Jadi hanya gambaran-gambaran mengenai optimisasi. Agak panjang gitu ya, karena biar cerita dulu seperti apanya optimisasi itu, agar Anda tahu dulu lah optimisasi itu untuk apanya gitu ya. Kalau hanya nanti misalkan coba hitung diketahui fungsi objektif ini dengan misalkan coba hitung dengan metode ini, kalau gitu Mas sebenarnya Anda beres kuliah lupa gitu. Kan bukan itu yang diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah ketika suatu saat Anda ketemu problem, Anda langsung connect gitu. Oh, ini nih yang namanya model robust, misalnya. Ini nih yang namanya model dinamis. Ini nih yang namanya model deterministik. Itu yang diharapkan seperti itu. Sehingga Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan itu, gitu ya. Memformulasikan bagaimana metode yang digunakan juga untuk mencari solusinya seperti apa. Nah, sampai 1-3 dulu. Besok-besok nanti kita akan lanjutkan ke
minggu depan kita akan lanjutkan ke basic konsep. Nah, sampai sini, sampai mengenal dulu mengenai modelnya, mengenai metodenya, mengenai tujuan utama dari optimisasi, kemudian penerapannya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Belum ada Bu kayaknya. Dari saya belum, Bu. Belum ada Bu dari Belum saya. ada, Bu. Oh, udah mengerti ya, atau Anda sebenarnya mungkin sudah tahu sebelumnya. Baguslah kalau kayak begitu, jadi tinggal jalan nantinya ya, kayak gitu. Saya harap saya justru lebih menekankan di bagian ini gitu, karena kalau ngitung mah gampang gitu ya, di bagian ininya untuk apa-apanya, karena kalau sudah diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari justru bagian ini yang penting ini. Jadi mengobserve problem tuh dari sini kuncinya gitu. Kalau kesananya mah tinggal gampang aja kan, misalkan ada orang IT ya tinggal suruhlah mereka bikin program gitu. Udah selesai gitu ya. Tetapi dalam hal ini Anda harus mengerti dulu. Ibunya keluar ya. Halo teman-teman, apa Iya. kabar nih? Mengerti ya teman-teman. Paham ya. Di-record nih, di-record. Apa kabar nih teman-teman? Semester 5 gimana, siap? Siap dong. Enggak dong. Ewe sih paling siap. Katanya introduction, kok lama sih? Bukannya Icun yang ini mau jadi mapres. Bah, nggak usah ditanya. Ditunggu Pagi. mapres ya. Pagi-pagi aja udah naik kelas. Gila, mantap. Ijun nih IP4 nih kayaknya. Iya, 5 kalau bisa. Skripsian habis ini langsung. Laptop ibunya ini guys, lowbat. Baterai Jadi- laptopnya habis. Terus gimana? Suruh tunggu dulu guys. Dicukup. Farel tempatnya sama kayak tempat Pak Fajar. Gue dapat di Twitter. Dapat aja. Jadi gue suka banget ada yang ngasih solusi dicukupkan aja. Setuju. Setuju. By the way, ini emang kelasnya masih lama ya pembahasannya? Masih. Lah katanya udah kok introduction, katanya basicnya mingdep kan. Gilman, harusnya Gilman udah. katanya mau cerita liburan. Gilman katanya mau cerita liburan, Gilman. Gilman balas line aku yuk. Astaga, mau banget ini direkod. Aduh. Iya. Ya udah deh. Maaf Ibu. Tapi emang ini ya masuk ke punya ibu ya, kan gue yang record. Nggak usah di-share, Saf. Masuk ke ini. Masuk ke lu sih Saf. Tapi kalau misalnya si ibu buka akun Zoom-nya, di cloud-nya pasti ada. Mana ngerti sih ibu. Gak. Kolba, apa kabar Kolba? Gilman, balas line dong Gilman. Apa sih? Pengen tahu banget, Cun. Itu proyek. Enggak. Kamu harus tahu sesuatu.
Aduh. Ini siang mana nih? Kan banyak ya proyek lubangnya gitu. Halo? Maaf ya tadi saya tidak mati itunya. Apa namanya? Mati laptopnya. Halo? Ada Bu, ada Bu. Ada Bu. Ada Bu, ada. Ada Bu, tidak apa-apa Bu. Jadi ada yang ditanya nggak sampai sana? Kenapa ngobrol apa barusan? Proyek apa? Lubangnya apa? Enggak, Bu. Tadi biasa Ihsan, Bu. Saya sering bercanda. Ya. Terus ada yang ditanya nggak sampai situ? Cukup paham mengenai optimisasi kayak apa gitu ya, kalau Anda tahu namanya aja gitu ya. Kalau tahu ngitungnya, ngitung mah gampang lah. Selama kitanya masih waras mah bisa ngitung mah gitu ya. Tapi yang paling penting kan konsepnya. Jadi jangan sampai salah. Kalau ngitung mah gampang terus kalau saya sih tidak apa ya? Tidak terlalu menghiraukan cara menghitungnya gitu ya. Karena sekarang mah udah pada pakai bantuan komputer gitu kalau ngitung itu gitu ya. Cuman masalahnya untuk memberi perintah orang yang bisa coding itu kita harus tahu step-stepnya itu. Karena orang yang belajar komputer tuh belum tentu tahu apa yang kita tahu gitu ya. Nah, ini nih pakai metode ini aja bikin ya, kalau kita tidak menerangkannya nggak akan bisa. Jadi kita memang yang harus menerangkan. Itu yang harus makanya saya lebih ke konsep. Kalau ngitung nggak, makanya mungkin kemungkinan besar akan pilihan ABC mungkin 50 soal gitu ya. Itu bicara soal konsep semua gitu. Kalau gitu hari ini cukup sampai situ dulu kuliahnya, sampai itu dulu. Nanti akan saya upload ke Google Classroom ya ininya materi-materinya ya untuk minggu ini dan untuk minggu depan juga sekaligus. Jadi silahkan Anda dibaca terlebih dahulu supaya agak banyak memang ya, karena kenapa kalau tidak mata kuliah ini walaupun tatap muka kadang susah aja tetap gitu ya, apalagi kalau tidak tatap muka ya terpaksa harus detail menuliskan gitu ya. Jadi banyak memang halamannya juga gitu ya. Oke, jangan lupa untuk absen, saya nggak tahu nih 4 orang, 4 karena Farel itu 2 jadi 5 orang hilang gitu ya. Biasanya saya tidak awal-awal tidak pernah memperhatikan jumlah yang hadir sebetulnya gitu ya. Tapi lama-lama ya kadang ada saja yang tidak ya gitu ya. Nggak tahu lah saya juga. Ya terserah sih ujung-ujungnya ada, kalau saya mah sudah apa ya? Sudah cukup settle gitu ya, itu mah urusan Anda yang masih harus berjuang bersaing dengan orang yang lain. Kalau saya sih seperti itu, silahkan aja gitu ya. Cuma ya jangan berharap bahwa dengan usaha yang sedikit akan mendapatkan hasil yang bagus, itu aja. Kecuali Anda adalah orang yang beruntung. Karena kalau gini ya, orang pandai kalah sama orang rajin kalah sama orang yang beruntung. Ya tinggal ngitung aja Anda orang yang beruntung atau bukan, gitu aja ya. Kalau yang beruntung ada merem-merem ngesian cuma sedikit juga dia bisa dapat bagus gitu ya. Bisa dapat nilai bagus, bisa dapat pekerjaan yang bagus. Jadi ya kalau kira-kira Anda bukan orang yang beruntung, bukan orang yang rajin, ya walaupun pinter ya tetap aja gitu ya, harus belajar. Karena untuk menghindari siapa tahu Anda tidak beruntung gitu ya. Bukan saya mendoakan, tapi kan kita memang belum tentu kita orang yang selalu beruntung gitu ya. Oke. Semoga saya beruntung, kata Rasid ya, amin. Moga-moga. Ya kalau Anda leha-leha aja enggak belum ya, enggak tahu lah gitu ya. Ada usaha, ada hasil lah biasanya. Siap, Bu. Seperti itu. Ya, oke. Ya udah kalau gitu ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai ketemu hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload ya.